Salatiga atau Solotigo dalam bahasa Jawa adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang menjadi enklave dari Kabupaten Semarang. Kota Salatiga terletak 49 km di sebelah selatan Kota Semarang dan 52 km di sebelah utara Kota Surakarta atau Solo, serta berada di jalan negara yang menghubungkan antara Kabupaten Semarang dengan Kota Surakarta. Jumlah penduduk Kota Salatiga hingga akhir tahun 2020 berjumlah 192.322 jiwa. Salatiga disebut sebagai kota toleran Indonesia karena toleransi yang cukup tinggi. Pada masa Hindu-Buddha, Salatiga telah menjadi daerah istimewa, sebagaimana tertera dalam Prasasti Plumpungan atau Prasasti Hampra. Prasasti yang berangka tahun 672 Saka atau 750 Masehi ini ditulis dengan huruf Jawa kuno dan bahasa Sangsekerta. Menurut Soekarto Koatmadja Chandra Sengkala, dalam Prasasti Plumpungan menuju hari Jumat atau Suk Rawara tanggal 31 Asada atau tanggal 24 Juli 750 Masehi. Tanggal tersebut merupakan peresmian Desa Hampra atau Plumpungan menjadi daerah perdikan berdasarkan prasasti ini. Hari jadi Salatiga ditetapkan pada tanggal 24 Juli 750 Masehi yang dibakukan dengan Peraturan Daerah Tingkat 2 Kota Salatiga nomor 15 tanggal 20 Juli 1995 tentang hari jadi Kota Salatiga. Wow, jadi ini Kota Salatiga udah berumur ribuan tahun teman-teman. Memang ini kota tua ya. Prasasti Plumpungan berisi ketetapan hukum tentang suatu tanah perdikan atau swatantra bagi Desa Hampra di wilayah Trigramyama yang diberikan Raja Banu untuk kesejahteraan rakyatnya. Tanah perdikan dikenal pula dengan sebutan Sima. Tanah ini biasanya akan diberikan oleh para raja kepada daerah tertentu yang benar-benar berjasa kepada kerajaan atau secara sukarela mendirikan bangunan suci keagamaan. Daerah tersebut selanjutnya menjadi daerah otonom yang dibebaskan dari pajak. Daerah Hampra yang diberi status sebagai daerah perdikan pada zaman pembuatan prasasti itu adalah daerah Salatiga saat itu. Untuk mengabadikan peristiwa itulah Raja Banu menulis dalam Prasasti Plumpungan kalimat Srir Astu Swasti Prajabyah yang berarti semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian. Melalui Prasasti Plumpungan dapat diperkirakan bahwa daerah Salatiga dulu berada di bawah otoritas Kerajaan Mataram. Di sisi lain, Raja Banu yang disebut dalam Prasasti Plumpungan belum dapat diketahui hubungannya dengan Kerajaan Mataram. Tetapi, para peneliti menyatakan bahwa seseorang yang mendirikan bangunan suci merupakan seorang bangsawan. Informasi lain yang dapat disampaikan melalui Prasasti Plumpungan menunjukkan adanya komunitas Buddha di Salatiga. Lebih dari itu, masyarakat Salatiga juga telah mengenal organisasi kemasyarakatan dalam bentuk kerajaan. Meskipun wilayah Salatiga bukan merupakan pusat kerajaan. Nama Salatiga juga diperkirakan berasal dari perkembangan nama Dewi yang disebutkan dalam Prasasti Plumpungan, yaitu Sida Dewi. Sida Dewi dikenal dengan nama Dewi Trisala. Nama Trisala kemudian dilestarikan di tempat Dewi ini dipuja.
Lokasi tersebut dinamakan Trisala, yang berdasarkan kaidah hukum bahasa bisa berbalik menjadi Salatri atau Salatiga. Mungkin begitu ya sejarah dari nama Salatiga itu dari dewi tersebut ya teman-teman. Kota Salatiga di masa Hindia Belanda. Kota Salatiga pada masa kolonial tercatat sebagai tempat ditandatanganinya perjanjian antara Pangeran Sambernyawa atau Radet Mas Sahid di satu pihak dan Kasunanan Surakarta dan VOC di pihak lain. Perjanjian ini menjadi dasar hukum berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Pada zaman penjajahan Belanda, telah cukup jelas batas dan status kota Salatiga. Berdasarkan Stadsblad 1917 nomor 266, mulai 1 Juli 1917, didirikan Stadgemeente Salatiga, yang daerahnya terdiri dari 8 desa. Dikarenakan dukungan faktor geografis, udara sejuk, dan letak yang sangat strategis, serta bangunan berarsitektur Indis yang mewah. Kota Salatiga cukup dikenal keindahannya pada masa penjajahan Belanda. Bahkan sempat memperoleh julukan De Schoonste Stad van Midden Java, kota terindah di Jawa Tengah. Salatiga di masa Republik Indonesia. Kota Madya daerah tingkat 2 Salatiga adalah bekas Stadgemeente yang dibentuk berdasarkan Stadsblad 1929 nomor 393 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Wilayah Salatiga menempati letak posisi yang sangat strategis karena berada dalam persilangan jalan raya dari 5 jurusan, yaitu Semarang, Beringin, Surakarta, Magelang, dan Ambarawa. Pada saat ini, Salatiga terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Argomulyo, Sidomukti, Sidoarjo, dan Tingkir. Adapun batas-batas wilayah Salatiga adalah sebagai berikut. Sebelah utara Kecamatan Pabelan, meliputi Desa Pabelan dan Desa Pejaten. Dan juga Kecamatan Tuntang, meliputi Desa Kesongo dan Desa Watu Agung. Di sebelah timur Kecamatan Pabelan, meliputi Desa Gelawan, Desa Sukoharjo, dan Desa Ujung-Ujung. Dan juga Kecamatan Tengaran, meliputi Desa Bener, Desa Nyamat, dan Desa Tegalwaton. Di sebelah selatan, Kecamatan Getasan meliputi Desa Jetak, Desa Samirono, dan Desa Sumogawi. Dan Kecamatan Tengaran, Desa Karangduren, dan Desa Patemon. Di sebelah barat, yaitu Kecamatan Getasan meliputi Desa Polobogo, dan Kecamatan Tuntang yaitu meliputi Desa Candirejo, Desa Gedangan, Desa Jombor, dan Desa Sraten. Wilayah Salatiga terletak pada ketinggian antara 450 sampai 825 meter di atas permukaan air laut. Secara morfologi, Salatiga berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil, yaitu Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Payung, dan Gunung Rong. Adanya kombinasi lereng dan kaki gunung tersebut juga menyebabkan Salatiga terletak pada dataran yang miring ke barat, dengan tingkat kemiringannya bersekitar
50-100. Sehingga dapat dikatakan bahwa Salatiga merupakan dataran sekaligus lereng gunung dan pegunungan. Jenis tanah di Salatiga sendiri dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu tanah latosol coklat dan tanah coklat tua. Tanah latosol coklat sangat baik untuk tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan dengan produktivitas sedang hingga tinggi. Sedangkan tanah latosol coklat tua cocok untuk tanaman hortikultura seperti kopi, teh, dan pisang, dan banyak dijumpai di bagian utara Salatiga. Faktor pendukung lain yang turut memengaruhi kesuburan tanah di Salatiga adalah konsentrasi air. Salatiga memiliki 3 sumber mata air yang letaknya berdekatan, yaitu Kali Taman, Benoyo, dan Kali Sumbo. Air dari ketiga sumber tersebut memiliki debit yang cukup besar untuk keperluan sehari-hari. Khusus untuk sumber mata air Kali Taman dipakai sebagai kolam renang sejak zaman Clemente atau sampai saat ini menjadi kolam renang bertaraf nasional di Jawa Tengah. Salatiga mempunyai 15 pasar tradisional, diantaranya Pasar Raya 1 Salatiga, Pasar Raya 2 Salatiga, Pasar Jetis, Pasar Blauran 1 dan 2, Pasar Sayangan, Pasar Raya 3 Arjosari, Pasar Andong, Pasar Noberjo, Pasar Klitikan Shopping Center, Pasar Cengek, Pasar Pabelan, Pasar Gedangan, Pasar Jalan Merak, Pasar Burung Banyu Putih, Pasar Minggu Kecandran Ring Road Salatiga. Selain pasar tradisional, terdapat juga beberapa pasar modern yang dikenal seperti 1. Mall Taman Sari Ramayana Department Store. Mall Ada Baru City Walk, Roma Laris Swalayan, Super Indo Hypermart, serta ada pula minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Break, Smesco, dan BC Mart, SMK. Ada juga Alfamidi dan juga Swalayan Aneka Jaya, yang sekarang juga ada bioskop di Swalayan Aneka Jaya tersebut.